Jadi jangan dibaca kesalahan orang lain, kurangilah kesalahan kita. Tak ada orang yang tak salah. Laki bersalah, bini bersalah, ustaz bersalah, imam bersalah. Tapi siap buat lapang dada untuk memperbaiki salah awak. Imam Pak, kalau salah bacaannya itu siap ditegur oleh makmum. Muhasabah itu bahasa Arab. Bahasa Arab kalau dihitung-hitung itu hasaba yuhasibu muhasabatan, hisaban. Jadi hisab itu bahasa menghitung-hitung, memeriksa. Makasih. Lah tumbang nih pisang. Copet tumbang pisang ketua. Ya, ada aja leh. Masih ada. Kalau kayak gini gayanya pastilah macam ramanya. Air aja coba. Kalau uas biasa soceknya kan. Aku ompek. Kau sampai semua ngaji. Tapi saya tidak kuat lagi kayak lama-lama kayak dulu, tidak lancar lagi. Karena baterainya dah soal. Hari ini 3 jadwal nih Pak Ketua. Jadi tak ada sempat banyak istirahat. Tak banyak istirahat. Nah, Ustaz saya yang baju merah ni kan Ustaz saya ni, tukang mengatur jadwal saya di MDI. Ustaz ke situ ya, Ustaz ke situ ya. Jadinya ketua awak juga. Jadi muhasabah itu menghitung diri, memeriksa diri. Kalau bahasa kerennya kini, introspeksi diri. Introspeksi diri. Banyak yang perlu dihitung-hitung. Banyak yang perlu diperiksa-periksa. Kalau boleh, ambil malam itu sekelumit kecil. Yang pertama, Bapak Ibu, dihitung umur awak itu dulu. Dihitung umur awak. Karena min ain ila ain. Dari mana nanti kita ini dan kemana kita ini nanti. Itu adalah diperhitungkan. Dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Tapi di sini secara umur saya tengok belum ada yang tua-tua belum, masih umur produktif. Saya tengok masih umur produktif. Yang tua-tua belum. Paling-paling Pak Ketua kita belum juga nampaknya, masih muda. Saya tengok dari belakang umurnya masih 24. Dari belakang. Kalau dari muka lama apa? Lama apa umur kini Pak Ketua? Lama rau umur kini? 50 lah biasa kete. Bu, awak santai Pak ya, awak santai malam ni. Kau tak lama-lama dah. Sampai jam 2 boleh berkuala. Pak Ketua umur katanya sudah lebih 50 lebih sedikit. Rasulullah umurnya berapa Pak? Berapa Bu? 63 tahun. Kalau dianggaplah Pak Ketua kita ni umurnya sekarang 53 tahun. Bila sama dengan Rasul, Bapak tinggal 2 kali pemilihan umum jiun. Iya begitulah. Tapi yang namanya umur mak dan ayah itu rahasia. Rahasia. Kalaulah saya tahu bahwa umur saya besok berakhir umpamanya di Rantau Merangin misalnya, saya tidak akan pergi ke situ. Maulah saya di rumah saja, zikir, baca Al-Quran, istighfar, solat taubat. Maulah saya begitu. Tapi tidak tahu. Tidak tahu. Ada orang lebaran berangkat di rumah senyum ketawanya bukan main. Bertolak dalam perjalanan baru tu 25 kilo.
tabrak, jatuh, hanyut dan lain-lain. Siapa yang tahu? Kalau dia tahulah tabrak di situ, pasti dia tidak mau. Kalau tahulah kapalnya tenggelam, pasti dia tidak masuk. Makanya di sinilah perhitungan waktu, karena umur itu adalah waktu. Wal asri, demi masa. Demi masa, wad duha, demi masa, wal fajri, demi masa, demi fajar, demi pagi. Itu tidak akan pernah waktu kembali lagi. Kini dianggaplah awak iko berumur lagi 10 tahun. Selama 10 tahun itu apa yang bisa awak lakukan? Coba. Apa yang bisa kita berbuat? Sementara hidup sudah 50, dikurangi 15. 50 dikurangi 15. Berapa, Pak? Menjadi 35 tahun itu Bapak dan Ibu, apa yang kita buat selama ini? Solat bolong-bolong, puasa bolong-bolong, baca Al-Quran hilang-hilang timbul, gotong royong kadang ada kadang indah, takziah atau ziarah kadang-kadang ada kadang-kadang indah. Apa lagi? Solat taubat jangan dibaca, solat duha jangan dibaca. Banyak yang indah daripada yang ada. Banyak yang tidak daripada yang ada. Inilah gunanya muhasabah, menghitungkan diri. Kalau di bahasa Arab kan wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Wal tanzur asal katanya nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat li ghadin. Apa baru yang kalian perbuat untuk hidup yang akan datang itu, coba. Makanya Bapak dan Ibu, ini bagus sekali yang ditaja oleh pengurus untuk muhasabah, untuk merenungkan diri. Kalau hidup ini dibaca mak dan ayah, entahlah. Ini udah huru-hara kiamat, Pak. Jawa Timur hancur, Jawa Tengah hancur, di Sumatera Utara badai gelombang yang atau disebut dengan longsor, disebut dengan banjir. Sumatera Barat sebagian, coba Sulawesi hancur, Pak. Itu sebetulnya alamatul qiyamah, tanda dekatnya huru-hara kiamat. Coba, tidak ada yang tahan, Pak. Begitu gelodo datang, begitu banjir datang, begitu angin topan datang, tidak ada yang tahan, Pak. Tidak ada yang tahan. Inilah membuat kita menyadarkan diri. Tapi selama ada orang di kampung itu rajin ibadat, Allah masih tanam itu sebuah kekuatan, azab dijauhkan oleh Allah. Siapa di antara orang kampung awak yang taat ibadat? Mungkin ada tahajud hari malam, mungkin ada puasa sunat Senin dan Kamis, mungkin ada ini yang disebut dengan suka menyumbang sedekah, infak dan wakaf. Itulah bertahan di kampung awak, Pak. Muhasabah diri kita. Yang kedua, kalau dibawa dalam ilmu tasawuf, coba tengok dalam kitab Tanwir Qulub dan Durratun Nasihin. Yang membuat awak iko Bapak Ibu sengsara, tak bahagia, celaka, atau sebut dengan kusuk kasak, ndak aman, ndak tenang. Kenapa itu, Ustaz? Yang membuat awak itu ndak aman itu karena dosa awak. Cobalah sama ayah malam kau bunuh orang. Jangan diketahui oleh siapapun. Mau dibuang ke dalam sumur, mau dikuburkan, mau dihanyutkan. Setelah itu larilah sejauh-jauhnya Bapak Ibu. Larilah. Tidak tahu oleh orang. Tapi Bapak Ibu dihantui oleh ketakutan. Kenapa? Karena buat dosa. Jadi membuat awak tidak tenang, tidak aman, tidak damai. Tidak ada rasanya hidup itu aman. Kenapa? Karena dosa. Bu, saya tanya sama ibu-ibu. Coba angkat tangan ibu yang merasa tak punya dosa. Angkat tangan. Bu, coba angkat tangan. Ada yang tidak berdosa? Yang di belakang regu A, ada yang tidak berdosa? Oke, regu B?
Berdosa sadonya. Ustaz, jalan kami amak-amak kau ditanya oleh Ustaz. Ayah-ayah kau lah ditanya Ustaz. Dia kami je ditanya oleh Ustaz. Bu, amak ayah-ayah kau tak perlu ditanya dah bu. Tengoklah wajahnya kau. Wajah-wajah berdosa. Termasuk saya. Jangan sok-sok berosia lah awak leh. Iya tak tak? Banyak dosa. Oh, saya pernah maling ayam, saya pernah ngambil 5 uang, pernah istilahnya apa namanya itu mencuri telur bebek segala macam. Saya yang tahu. Oh, siapa nih abang-abang saya ini sebetulnya? Siapa bapak-bapak ini sebenarnya? Bapak yang tahu. Pernahkah bapak teler? Pernahkah abang-abang teler? Pernahkah mabuk? Pernahkah main perempuan? Pernahkah buat anak yang tak senonoh segala macam? Bapak ibu yang tahu. Oh, ibu pernah tak maling duit suami yang tergantung celana di kamar mandi 2.000 hari ini, minggu kemarin 5.000? Ibu yang tahu. Betul atau tidak, Bu? Akan banyak kan? Artinya tidak ada kita yang tak punya salah. Tidak ada kita yang tak punya dosa, Pak. Coba tengok dalam surah Al-Baqarah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulaha min ghadan haitsu syi'tum. Hai Adam, tinggal dalam surga. Nak makan, nak minum silakan. Wala taqraba hazihi sajarah. Jangan kamu dekati pohon kayu. Ada hantu belau situ. Apa-apa tahu hantu belau tu. Kalau belau tu bahasa Inggrisnya hijau, Pak ya. Jadi hantu hijau. Jangan dekat juga di situ. Situ ada hantu. Jangan makan juga buah itu. Situ nanti buat kamu zalim. Akhirnya dimakan juga oleh Nabi Adam. Siti Hawa ikut pula. Akhirnya dihalau oleh Allah dan surga. Hei Adam, dulu kan aku bilang sama kau, jangan kau makan juga, tak ngerti kau katanya. Ada orang Medan di sini? Ada orang Medan? Banyak. Oh banyak. Marganya Nasution Harahap Hasibuan. Hasibuan itu asal katanya Hasabayu Hasibu Saban. Kerjanya menghitung orangnya. Nah itu marganya harus dibanggakan. Orang Medan itu bangga dengan marganya. Orang Sumatera Barat itu bangga dengan awak punya nenek mama. Awak Melayu itu punya suku. Semuanya semua kebanggaan Pak. Jadi receh-recehkan orang. Itulah kadang-kadang membuat awak berdosa. Menganggap awak elok padahal awak banyak dosa. Inilah muhasabah. Tidak terhitung dosa kita Pak. Tidak terhitung. Saya punya dosa. Bapak-bapak ini punya dosa, ibu-ibu punya dosa, tidak ada yang tidak berdosa. Betul atau tidak? Nah, coba. Makanya muhasabah. Muhasabah itu apa? Coba Nabi Adam aja cek dosa, Siti Hawa 1 dosa, Iblis 1 dosa, ihbitu. Dihalau dari surga. Awak yang banyak dosa kok, kamu akan dihalau di surga. Hey, Bapak Ibu, awak yang banyak dosa kok, kemana besok dihalau? Coba. Tempat cuma ada 2, surga 1, neraka 1. Surga bagi yang elok-elok, neraka bagi yang berdosa. Kemana awak dihalau Ustaz? Coba. Dihalau ke surga, malu, dosa banyak. Dihalau ke neraka, tidak sanggup. Itulah orang awak kok. Tempi tidak di hati, tak kurung tidak di luar. Semayang indah, bawirik indah, gotong royong indah. Diajak dia ketua perumahan, beko musyawarah gotong royong tidak datang. Mati nak masuk serugo lah, aduh. Ada je itu ketua, tapi di kampung kami. Kalau di Sikom Rasul lebih parah dari itu, Pak. Entahlah. Dia minta iuran untuk anak yatim, tidak mau. Tiba ke 17 Agustus, tidak mau. Ajak gotong royong tidak datang. Ajak berunding tidak tiba. Mati nak masuk surga lah tu. Entahlah. Mana bisa? Inilah yang dibuat ditajak oleh pengurus, oleh bapak ibu untuk memuhasabah diri. Nabi Adam aja 1 dosa. Itu berantam itu, Nabi Adam dan Siti Hawa berantam setelah keluar dari surga tuh, berantam tuh. Nabi Adam menuduh, kan, abang kan? Indah ambo dah kau ye dulu makan buah hundi tu, awak tu petang lah, udah tu dulu, abang tu dulu, akang tu dulu, awak nuduh. Jadi laki bini bacokak tu ndak kini aja kironya tu Pak. Lah sejak dulu kironya. Kalau ada di perumahan seko suku laki bini bacokak, atau ahli waris Pak. Bu, saya tanya sama ibu-ibu, ini kadang-kadang ibu ini kasihan saya nengoknya.
Ibu-ibu, saya tanya. Ibu kalau dapat suami yang selalu memuhasabah diri, lai rajin semayang, elok perangainya, tutur katanya, lunak lembut kawan, senang hati tahu tak? Kalau dapat laki ni tidak mau semayang, sakit hati tahu tak? Ceraikan aja, Bu. Kau ada lah pak ketua hak perempuan mencerai awak. Ambo yakin kau di perumahan awak kau banyak laki-laki gilo. Yang kerja ibu, yang masak ibu, yang melanjut ibu, cuci kain ibu, yang menengok anak ibu, mantap anak sekolah, menyebut anak, laki mengangkang aja. Coba, tidak berdosa awak. Itu diri pribadi berapa? Kalau dalam masyarakat gimana? Coba tengok. Tengok iblis. Iblis itu lebih taat daripada malaikat. Namanya dulu zalzalah. Lebih taat dari malaikat. Maka ketika Allah Ta'ala, hei Adam, hei malaikat, usjudu li Adam. Hei malaikat, sujud ke Nabi Adam. Makanya iblis tak mau sujud. Kenapa? Karena iblis menganggap dirinya lebih taat, lebih tua, lebih dewasa, lebih dulu beramal ibadat. Tuhan boleh kau sujud ke Nabi Adam. Ayo, tidak Allah Ta'ala. Aba wastakbarat, tumbuh sombong. Jadi awak kau perumahan nama ayah. Kalau ingin maju, kalau ingin tenang, ingin aman, ingin damai, ingin sukses, hilangkan kesombongan. Hilangkan kesombongan. Sombong itu apa Ustaz? Sombong itu mempamerkan awak lebih hebat dari orang lain. Makanya iblis menganggap ini lebih hebat. Tidak Pak. Ibu-ibu ini orang-orang pintar semuanya, orang-orang hebat. Saya tidak ada yang memandang kita-kita ini orang bodoh-bodoh, semuanya orang hebat-hebat kita. Ibu-ibu ini ada orang hebat, apa namanya, jahit menjahit, ada ahli merangkai bunga, ada ibu-ibunya ahli bikin kue, ada yang mau tengok ahli makan kue, ada yang mau tengok. Sejak tadi kue tiba ngunyah juga. Oh, lu meronti sejak tadi le bang, tapi kini mengunyah aja le. Nah apa-apa biarlah dikunyah deh. Untuk apa guna dibuat kalau tidak ada yang ahli kunyah? Ya sama dengan bapak-bapak saya ini, orang pintar semua, jangan dianggap enteng orang. Jangan anggap diri kita lebih hebat. Tidak. Ini ada ahli listrik. Kalau bekohan, konslet, angkasa pun awak cari orang tukang listrik. Iya tuh enggak? Ya. Ada yang ahli pasang gorden, ada yang ahli pasang kuncen, ada yang ahli pasang keramik dan granit, ada yang ahli pasang pelapon, ada yang ahli pasang apa namanya kok bajaringan. Nggak ada yang terbuang awak kok. Cuma awak kok kadang-kadang menganggap awak jenis hebat, awak jenis elo, awak jenis codi, awak jenis entahlah. Bu. Ibu pernah enggak nengok sombong? Cantik kah sombong tuh, gagah kah, harum kah, atau bau kah, atau jelek? Pernah ibu nampak? Tak. Pernah bapak ibu nengok orang sombong? Saya tanya, pernah bapak ibu nengok orang sombong? Pernah bapak ibu jadi orang sombong? Kan? Sengaja. Bapak ibu, hari ko Sabtu ya, Sabtu. Biar malam minggu mantap, hafalnya. Iya betul itu, dihitung juga. Besok hari Minggu, cobalah jalan-jalan nengok orang pesta. Nengok orang pesta. Sampai ke tempat pesta itu, tengok. Apa yang ditengok Ustaz? Orang sombong. Ustaz, kami kan tak diundang dah Ustaz. Baru caranya. Tak usah undang tak diundang. Tengok dia lah datang ke situ nengok orang sombong. Ada yang turun dari Honda. Ada yang keluar dari auto. Berjalan 60 meter ke tempat pesta. Pakai cincin setengah mil. Tidak, lo macam ikut tangan pakai tu. Malah tidak lantik atau nak. Tak ada orang cari, duduknya sambil duduk kopas pisang, sambil buka pisang kajak dicucuk lubang hidung tu. Ia nampak dia orang. Itu orang sombong. Kampung kami banyak macam itu. Kalau ibu sih kau merasa entahlah. Apa yang awak sombongkan? Coba apa awak sombongkan? Oh, ambo pandai ceramah, banyak orang hebat lagi berceramah dari awak. Pandai awak jadi imam, masih banyak orang yang hebat imam dari awak. Awak hafal juz amma, orang hafal dia seluruh Al-Quran. Nah, ada yang disombongkan apa? Atau bersihkan hati awak. Kalau ingin bapak dan ibu malam iko, kalau ibu ingin, bapak ibu ingin, ambo tinggalkan kenangan 3 malam iko. Tidak usah banyak-banyak, 3 jadilah. Pertama, ingin bersih hati. Gimana Ustaz? Pertama, jangan dibaca dosa orang. Kurangilah dosa awak. Ini awak tak ada ni tak berdosa.
Itu pasal buat tadi. Mungkin ada dulu awak yang pemabuk, pamalang ayam orang, ambil tanah orang, ambil inyak dan ikut, dan pemabuk dan teler dan ikut dan itu segala macam. Tidak ada awak ni tidak berdosa. Jangan dibaca dosa orang. Kurangilah dosa awak. Faham? Faham Bapak Ibu? Kalau ingin bersihkan diri. Yang kedua, mulai malam ini jangan dibaca kesalahan orang lain, kurangilah kesalahan kita. Tidak ada orang yang tidak salah. Laki bersalah, bini bersalah, ustaz bersalah, imam bersalah. Tidak ada yang tidak salah dah. Tapi siap buat lapang dada untuk memperbaiki salah awak. Imam Pak, kalau salah bacaannya itu siap ditegur oleh makmum. Usolli fadal maghrib, usolli fadal isya, usolli fadal subahi, usolli sunatan duha, usolli sunatan tarwi dan lain-lain. Allahu Akbar. Baca ayat salah. Wattinin wazaitun waturisin wa hadzal baladil amin. Because illal ladzi sampai kepada wal asri. Itu yang di belakang mengingatkan. Subhanallah. Atau bacaan diluruskan. Itu siap awak imam diperbaiki oleh orang lain. Tanda awak salah. Yuk ketua awak perumahan siap dia untuk perbaiki. RT siap untuk diperbaiki. Oh, ketua pemuda siap untuk diperbaiki. Laki siap untuk diperbaiki. Bini siap untuk diperbaiki. Ustaz siap untuk diperbaiki. Kalau ingin awak hati itu bersih. Dah ada awak dan ni tak salah dah. Laki banyak salah ke bini, bini banyak salah ke laki. Betul atau tidak, Bu? Laki kadang-kadang diajar dek bini, bang solatlah bang, solatlah. Malu awak ajar ni suruh bersemayang lah. Dan carain kau ikut. Bini dapat macam tu kadang-kadang ambo pakai tuan tengok amak-amak kau, ibu kadang-kadang ibu dan tengok. Iya, coba tengok wajahnya la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki. Sebahagian. Coba padahal isteri nunjuk yang baik, tapi suami marah-marah. Ditunjui salah, tidak ditunjui salah. Kadang bini macam itu jo, lagi oleh besok pergi kondangan, suami malam kolah berkhutbah, tapi dato Ustaz. Besok awak jam 9 lah merangkak, ya awak jauh supaya sampai jam soalia sinan. Lah 10 minit mandi olunjo selesai le. Lah sampai lu setengah jam mandi olunjo selesai le. Atau tu berang awak le. Nya ibu kok kalau mandi pak lama mandi pak. Ndak sama jo awak dah. Kenapa nya banyaknya pakainya sunat-sunat pak. Gosok giginya lama, bawa sabunnya dua macam, ada sabun badan, ada sabun wajah. Itu dia pak. Mereka lah selesai mandi, dua lah anduknya, ada dua lap badan, ada lah di dalam kamar yang ini, ada lah anduknya lain. Tak sama juga awak dah. Awak mandi kadang-kadang tak pakai sabun dah, Pak. Atau tu mereka lah setengah jam untuk ini. Apa dosi bakacau. Itulah tak lah anda tak lah, Pak. Dalam rumah duduknya Allah kacau juga. Selesai mereka bangun apa baju mereka di ruang depan kau adalah lemari apa kacau loh. Keluar rumah adalah kacau apa kacau je lah. Duduk mereka adalah kacau dalam dompet. Wah kerja mela tompitinya kira ada kacau apa kacau je lah. Kalau pendosi kan tak percaya dirinya dah Pak. Kacau je kerajanya. Aduh, kacau lah. Kacau lah. Nah, artinya Bapak dan Ibu, kalau ingin kita jadi orang baik, perbaikilah diri kita. Jangan orang lain diperbaiki. Kalau dah sibuk kita memperbaiki diri, dah sibuk kita menghitung dosa kita, tidak sempat lagi menghitung orang lain. Itulah, ketik-ketik di salah ketua perumahan. Itulah ketua. Tahun mananya dah, manganganya dah. Apa nak dibuatnya dah? Mailangnya 3 hari kau. Iyo pakai tuanya kalau pakai tua hilang tu kami usuh kami.
Artinya mak dan bapak ibu jemaah terhormat, kadang-kadang kalau ada hati orang tak bersih, hati kalau bosok kerenya hati orang busuk, aku nampak ya kok pak. Kamu no bedo, makanya Indonesia sampai hari ini kenapa tidak maju-maju, kenapa tidak sukses, kenapa tidak bisa menikmati surganya dunia Indonesia, kenapa? Nyo di Indonesia banyak hati busuk pak. Jadi apa je ndak elok wak diorang. Jadi presiden dihujat, jadi menteri dihujat, jadi MPR dihujat, jadi gubernur dihujat, jadi wali kota bupati dihujat, jadi camat dihujat, jadi RW RT dihujat, jadi ketua perumahan dihujat, jadi ustaz dihujat, jadi apa ketua pemuda dihujat, jadi ketua rebana dihujat. Itulah Indonesia. Kemana bedo jawab pak ketua mu kadang-kadang heran juga. Apa ni contoh ustaz dihujat juga. Awalnya kau sempat ambo babinyi dua, entahlah. Hancur. Ada tetangga ambo dalam kota, Pak. Ambo kan tinggal dalam kota tu nah. Jalan Nangka, Jalan Todak tu situ rumah ambo. Ada di perumahan ambo itu, di warga itu, RT-nya indah, RW-nya indah, imam indah, pengurus masjid indah, ketua sosial indah, ketua anak yatim indah, ketua pemuda remaja indah. Apa tidak jodoh? Tiga binyinya, anak je orang. Udah selero sama juga awaknya. Bu, saya minta semangat nih. Ibu-ibu kalau kami nak laki-laki menambah bini le boleh bu? Kalah. Saya mohon maaf Bapak Ibu jalan-jalan di Mekah Madinah itu ke Jabal Uhud, ke Jabal Jabal Rahmah atau Jabal Ma'nib. Ada atu-atu. Umurnya lebih kurang 70 tahun, dorong gerobak. Dalam gerobak itu isinya ada mukena, ada sorban, ada buah kurma, ada tasbih, ada gincu. Itulah dijual di atuk tanya. Dia dorong-dorong ke mana-mana. Apa ngecek lah mojinya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Khabar? Oh baik. Lalu mau ngecek-ngecek je sampai ke masalah keluarga tanya. Kamu saujah ya Syekh? Bawa orang bini apa? Salasa, tiga bini pak dorong gerobak kerjanya. Enggak apa pemborong rumah dah. Oleh ketua perumahan cik bini kan begitu kan. Dorong gerobak kerja tiga bininya. Kemudian amu tanya, kamu alat bara orang anak pak ke jambo. Isna asyara, dua balin. Kancang juga kiranya. Kemudian lama cakap, dia tanya pula saya. Dia kau berapa? Isteri, kamu tahu tak? Bara orang bini yang mau jawab al-wahidah surangnya pak. Bakil bongak wang mana ni mah. Di sana beda, Indonesia beda. Kenapa? Karena kultur, historis, tradisi itu berbeda. Orang sana sudah jadi tradisi yang bagi mereka bini banyak. Kalau di Indonesia boleh perumahan ni kok jangan dicuba-cuba boleh. Betul atau tidak bu? Awak kadang-kadang laki le banyak-banyak caro dah awak ke bini pak supaya umum lepen awak berbini. Boleh omel tu nyo ndak jo izinkan. Mau jalan-jalan ni nyo akhir tahun indah jo akhir tabongka itu karena jo daya tu karena jo abang ya begini caranya ya akang ya. Bawa saya jalan-jalan beli emas supaya mau saya lepaskan abang istri ya nikah lagi. Saya mau izinkan abang, izin tak apa-apa nikahlah. Satu aja syarat. Apa tu dek? Ni langkahi mai dan dulunya. Sebenarnya melangkah mai itu tidak susah pak. Tapi nyo tidak mati-mati pak. Bertahan, ibu harus bertahan. Cintai suami sepenuhnya. Jangan lepaskan dia makan di luar. Kalau sempat suami makan di luar, jangan disangka di dalam lebih enak dari yang di luar. Padahal di dalam lebih enak, tapi merasa mereka lebih enak lagi yang di luar. Paham bu? Layani suami elo-elo. Saya tengok Siti Khadijah dengan Rasulullah luar biasa. Rasul bilang, iya bang, saya berangkat kerja ya. Jadi Rasulullah tuh kabininya panggil yayang bang. Jadi jangan disangka kini aja laki mau yayang kabininya. Enggak, Rasulullah panggil yayang. Saya pun juga tengok lapis saya panggil yayang, saya pada kedua. Bu, sekali-kali tengok periksa itu HP suami bu. Kadang-kadang bu ibu nengok pakai tua. Iya, ibu pun nengok ibu kadang. Lakinya, iya bang, tunggu ya saya ke jembatan ya. Indah kebinyi uangnya, bapak yayang no, kebinyi uang. Kebinyi ayah kau ama kau jadi mah.
Entahlah. Coba mulai hari ini tutup itu, tidak ada lagi. Yang ada saling perasaan. Suami cintai istri sepenuhnya, sang istri hormati suami sepenuhnya, supaya bahagia kita. Coba rumah tangga kita di sini berapa? 50, 60 kakak yang ada, kita bina dengan baik. Jangan saling salah menyalahkan, tapi saling kepercayaan. Sesuai. Yang ketiga, ingin jadi orang baik, perumahan baik, warga yang baik, mulai hari ini jangan diceritakan dan jangan dibongkar aib orang, tutuplah aib kita bersama. Apa yang tadi dalam rumah tangga, aib kita. Apa yang terjadi di perumahan kita, aib kita, jangan dibongkar. Ini kan diceritakan, Bu, saya tuh kirain malam tadi begini. Baru tahu, Ibu. Udah seminggu. Manggung lah macam malam tu itu. Tapi Ibu di tetangga saya sana, Pak. Sini saya rasa lebih parah dari itu. Nih, mulai malam ini kita stop. Kita stop, tak boleh. Karena itu aib kita. Saudara itu saudara kita, tetangga kita, sekampung dengan kita, berarti aib kita. Semua kita punya aib. Tutup itu. Tutup itu. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, coba ketika Nabi Adam dan Siti Hawa nangis-nangis dikeluarkan Allah Ta'ala dari surga. Berapa lamanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu nangis-nangis minta taubat sama Allah? Dalam riwayat mengatakan 300 tahun lebih kurang. Jumpa Nabi Adam dan Siti Hawa di Padang Arafah dekat Bukit Jabal Rahmah. Nangis-nangis. Lama suanya laki bini minta maaf. Maafkan aku ibu. Kiranya kalau laki bini kau kalau lama buat salah atau minta maaf nangis-nangis aduh macam itu. Kadang-kadang lama lu adegan baca doanya berat. Makanya Bapak dan Ibu jangan. Iko kadang-kadang jangankan rahasia orang tetangga, jangan rahasia kawan-kawan, rahasia laki, rahasia bini, ada bongkar orang banyak, entahlah. Kamu kau dapat bini macam itu dan tinggal, pakai tu ada tinggal, padusi sebanyak. Tapi alhamdulillah, dah 34 tahun saya berumah tangga. Lundong ada bini dan tadi bang mana bang wirid, ambo wirid tu dengan mau panjang copek pulangnya bang, wah lemboi dan suruhnya pulang. Kau ada macam itu pakai tu amu nambah rasa kau nak malu orang. Sorry bro. Ada yang lumba bini lah. Ada warga yang lumba bini pakai tu Masya Allah. Ambo kadang-kadang sikol lah tak mengerti ambo. Ada anak muda punya rumah sudah, mobil sudah, punya warung sudah, punya kebun sudah, pencarian ekonominya ada, simpanan ada. Tunggu bini dong. Ada kadang atau bilang, Yong, nikah lah nikah. Apa lagi kau tunggu ni? Cari budak apa lagi sebanyak ni yang cantik-cantik? Aman lah tu. Biasa dan biasa tu undangan. Sabarlah. Lah 6 bulan tak jodoh. Lepas tu setahun ni tak jodoh. Itulah anak muda kini. Tak pasal lewa menikah tu Pak. Beda dengan awak-awak kau nak menambah je kau jawab. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak. Aib itu suami jangan dibongkar ceritakan aib istri, jangan. Istri juga begitu, jangan. Itu pakaian hidup. Apa kadang-kadang mintu kadang-kadang baca je la ilaha illallah. Dan itulah tak sesuai mak dan mintu ni celaka kan mintu dan tu. Mintu sampai celaka, anak dah sampai celaka dia. Itulah kadang-kadang makanya terjadinya pisah dalam rumah tangga. Kadang-kadang elok laki bini, mintu ndak elok. Kadang mintu elok, bini mana cilaku. Ndak boleh Pak, ndak boleh. Mertua sama mak kandung sama statusnya. Satu aja beda, mak kandung tidak melahirkan. Itu aja. Semua mak ndak batal wudu, semua mintu ndak batal wudu. Semua mak haram nikah selama-lamanya, jo mintu haram nikah selama-lamanya. Sama Pak. Tapi kenapa awak bedakan aib amak awak tutui aib mintu awak buka-buka? Tak boleh amak awak. Jelas nak? Jelas. Taat wa ibadat bagus, masjid iya, umrah tiap bulan, haji tiap tahun, puasa sunat Senin dan Kamis, Al-Quran khatam dibaca. Bagus memang, zikir tawajuh sampai subuh. Hebat memang. Tapi kalau jual mak jual ayah, jual mintu anda boleh elok. Itu mak dan ayah takkan dapat ridho dari Allah.
Makanya muhasabah hari ini, sejauh mana kita berbuat baik sama orang tua kita, coba. Jika nak datang mak, tanya mak makan apa awak mak, daging apa masak mak, ikan apa awak bakar mak, mulai apa awak buat mak. Habis kau pulang mak diantar je taksi ke muka. Datang minta pura-pura domam masuk kamar. Itu hancur itu pak, hancur. Maka ini muhasabah diri, muhasabah keluarga. Jangan kita baca aib, tidak boleh. Karena rumah ini, perumahan ini, keluarga kita ini semuanya dianggaplah saudara kita. Bahkan orang kampung awak, buatlah ama orang ama awak, ayah orang ayah awak, dun sana orang dun sana awak. Kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada kain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lebih indah pada amak kandung. Buatlah sakit awak, tetangga aku lah keluarga dosana awak sebenarnya. Dosana awak di kampung olun timbole. Kadang-kadang meninggal awaknya olun je timbole. Lai ke bumi kan awak olun je timbole. Lai yasinan orang barunya timbul. Tapi nanti tetangga aku lah dosana awak. Makanya bapak dan ibu yang berbahagia. Coba tengok Rasulullah di Madinah aman. Kenapa? Karena menjalin kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Jurat ayat ke-13. Coba tengok Rasulullah di Mekah tidak bagus. Kenapa? Karena di Mekah orang kasar. Dirangkul, mereka memukul. Diajak, mereka mengejek. Pindah Rasulullah ke Madinah, disambut tala'al badru alaina min saniyatil wada. Makanya besok perumahan kita ada Pak Camat datang, ada Pak Gubernur datang, ada Bupati datang, ada Wali Kota datang, ada anggota Dewan datang, ada nenek mamak datang. Sambut. Sunat hukumnya disambut dengan marhaban, berzanji, solawatan, atau mungkin ada budaya awak ikut nanti dipadukan. Karena awak budaya kultur punya berbeda. Yang Jawa ikut gayanya, yang Ocu ikut bedanya, yang Sumatera Barat ikut gayanya, yang Medan ini pula gayanya. Ada satunya dikumpulkan, ada namanya silik misalnya, disambut dengan silik. Itu hukumnya sunat. Makanya coba tengok itu tuan guru kita Buya Abdul Somad. Coba tengok pergi ke daerah lain itu, disambut oleh masyarakat. Ada 2 meter berjalan, ada 3 meter berjalan, malah hampir kadang-kadang 5 meter berjalan disambut. Kan hukumnya sunat. Apalagi kemarin tu dia tengok di Malaysia disambut, hukumnya sunat. Beda awak datang tadi Pak RW, seorang je nak ada namanya nyambut dah. Tu buat bahasa indah, nasib awak contoh itu. Artinya bapak dan ibu saling menghormati, menghargai. Itu adalah toleransi. Yang kedua adalah disebut tradisi, yang sebenarnya itu adalah sunnah Nabi. Jadi ada tradisi awak menghormati, ada toleransi beda agama, tidak apa. Apa? Oh, si anu agamanya Kristen, Katolik, ini Kristen Protestan, tidak apa-apa. Ini agamanya Buddha, ini Hindu, tidak apa-apa. Saudara kita setanah air. Oh, masalah agama, lakum dinukum. Masalah amal ibadat, oh nan situ lain pula, kau lain pula, kau tasrah. Lana amaluna walakum amalukum. Awak yang ingin damai, tenang, bahagia, siapapun awak, karena mereka adalah saudara kita ini adalah saudara dari mereka. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, terakhir ini unik-unik ini Pak Ketua, unik-unik dari saya sudah lebih kurang 8 tahun perumahan kita di Rimau Panjang ini menjalar hidupnya bagaikan tanaman tumbuh. Dulu Pak Wali Desa sudah saya sampaikan, karena mengengok pendidikan penting buat anak-anak wakaf. Penting. Diantarkan jauh-jauh rumah tinggal, adiknya ada yang kecil. Di bawah nanti adiknya demam, gerimis pun datang. Tidak diantarkan, abangnya mau sekolah. Maka dulu ada ide saya, oh Pak Wali, oh tokoh masyarakat, oh ketua perumahan, kasih saya tanah biar saya bangun untuk pendidikan supaya anak awak tidak jauh sekolah tu. Amak tonang, ayah tonang, kakak tonang, abang tonang, anak pun di sekolahkan, tidak jauh-jauh diantar. Tapi sampai kini 8 tahun lebih kurang lah banyak perumahan yang tumbuh belum ada kering-kering. Ada beberapa tahun kemudian ini saya telepon anggota dewan, tidak juga kering-kering.
Saya kasihan mak dan ayah. Ini anak awak kau coba lah. Kini berumur 7 tahun, berumur 8 tahun, berumur 6 tahun. Kamano kan diantar pendidikan? Dia mana diantar mengaji? Tompiknya ndak ada. Awak dapat umah lah bontong. Tapi anak masa yang akan datang, nyo punya hak. Awak punya kewajiban. Maka kalau ada perumahan yang ada tanah yang bisa dibangun untuk pendidikan, ambo siap untuk membangun. Siap untuk membangun, tapi jangan tanggung-tanggung. Jika tanah masyarakat, Ustaz Kariman yang membangun sendiri. Jadi sekolah kau punya masyarakat, anda umur dah. Sebablah pengalaman dah. Lah pengalaman kalau punya wasamu tak jadi dah. Kalau punya masyarakat aja lah. Biarlah ambo bantu-bantu. Tapi kalau ingin nak seorang, ambo seorang aja lah. Masyarakat kau ingin bantu-bantu. Tapi pendidikan untuk masyarakat. Sebab kalau milik wasamu Pak, itu tak jadi dah. Sebab ada nanti di pertengahan jalan, ikon menganggap inyo nom punya, ikon menganggap inyo nom lebih kuasa. Nah, kalau ndak diden, itu ndak jadi. Udah 3 saya lakukan seperti itu. Udah maju, berantem saya ndak mau. Maka bangun pondok pesantren kita di Tarai ini, itu yang Bapak Ibu baca tadi, itu sampai hari ini ndak saya berkongsi Pak sendiri. Sudah 17 tahun lebih kurang. Ambo sampai hari kini ratusan banyaknya para santri, satu pun tidak ada dipungut biaya sekolah. Gratis. Gratis. Guru 52 dengan karyawan, hanya 2 yang negeri. Selainnya honor dari saya. Tidak ada honor. Oh, donatur-donatur tidak ada Pak. Hanya 1 orang hamba Allah sejak tahun 2005 sampai hari ini, hanya 1 orang hamba Allah, 500.000 tiap bulan. Itulah untuk guru mengaji. Sementara yang saya keluarkan tiap bulan lebih kurang 97 juta. Sementara anak tidak bayar uang sekolah. Saya kasihan Pak. Tidak semuanya kita yang mampu. Kalau Bapak Ibu mohon maaf, abang-abang ambo, kakak-kakak ambo yang ada di sekolah, seluruhnya dan tengok wajah-wajah berhutang. Gitu. Utang rumah, iya atau enggak? Dan lain-lain. Jadi siapa yang punya perhatian itu tidak semua orang Pak. Bapak Ibu mohon maaf, habis angin Honda kita di jalan, ada orang kasihan, ada orang tak kasihan. Jadi tidak semuanya orang kasihan nengok awak Pak. Jadi ingin saya Pak Ketua Perumahan dengan kawan-kawan, kalau ada tanah saya tengok dari perumahan ini banyak nih anak kamano kan sekolah, anak kamano kan mengaji, masa depan anak kamano, saya siap carikan lokasi untuk saya, ya bagaimananya nanti kita coba, insya Allah saya bangun. Sekarang saya buka baru di Sungai Pinang, masuk ke dalam, itu sudah dibangun 2 lantai. Tahun ini insya Allah dibuka untuk sekolah, dibuka. Karena Bapak Ibu, saya orang miskin, saya orang kampung, Kampa Siko, seborang pasar Kampar itu ada kampungnya Pulau Birandang. Itulah Bu, uang kampung Pak. Karet tidak ada, sawit tidak ada, tanah tidak ada, toko tidak ada, kedai tidak ada saya. Tapi yang ada hanya semangat. Semangat. Guru saya honor semuanya dari kita Pak. Alhamdulillah, tiap tahun ada juga dapat oleh saya umrohkan guru. Baru kemarin ini 3 minggu lebih kurang baru pulang umroh. Saya umrohkan 1 orang guru. Ada aja rezekinya Pak. Itu mohon maaf itu YouTuber kita nih. Coba dia, saya ngaji aja Pak YouTuber dia yang merekam. Saya tidak tahu apakah dia berhutang untuk menggaji kawan-kawannya segala macam. Saya tidak tahu. Dia ikut berdakwah dengan menyiarkan dakwah kita ini melalui YouTuber. Jadi Bapak Ibu saya tengok kasihan, ini anak-anak kita, anak yang tumbuh, butuh pendidikan, butuh perhatian. Besok mereka mungkin jadi imam, jadi RW, jadi RT, jadi anggota dewan, jadi gubernur. Tak mustahil menjadi ahli siasat, ahli politik, ahli ekonomi. Tentu dari kini awak batanam. Bak kece orang tua, kalau laya batanam awak pasti awak besok menuai hasil. Tak pernah awak batanam, jangan mimpi lo menuai hasil. Walaupun perumahan lain duluan dari awak, tapi mereka tidak ada menciptakan dunia pendidikan. Awak baru-baru, awak sama-sama berumbuk rumus. Ambo tunggu siaran dari Pak Ketua dan kawan-kawan. Kok ada besok ambo siap. Ambo siap. Berumbuk rumus awak demi pendidikan anak-anak awak. Demi pendidikan dan mengaji anak awak.
Biarlah awak yang tak pandai mengaji, biarlah awak yang kurang pandai, biarlah awak yang kurang istilah pengetahuan, tapi anak-anak awak jan. Sebab dunia anak awak dengan dunia awak tidak sama. Masa depan awak dengan masa depan anak saingannya ketat. Maka dari kini ama ayah ambo berbangga dengan kompaknya ketua dengan anggota, abang-abang ambo, kakak-kakak ambo, kekompakan kebersamaan awak wak jalin. Iko nanti pergantian tahun. Kalau Natal sudah lewat, tapi hari rayanya pergantian tahun. Kalau awak ikui mentashabbahu minhum fahuwa minhu. Kalau awak ikui lo dengan orang itu, berarti awak sama je orang itu. Itu tidak boleh Ustaz. Kalau gak Yahudi, orang main trompet. Kalau Nasrani, orang main lonceng. Bang, tang. Kalau umat Islam, tasyakur, bersyukur. Buatlah acara besok. Nak bakar-bakar ayam, bakar jagung. Baca doa, Ustaz kita ada. Bersyukur kita sehat, masa depan mari kita tetap dengan kebersamaan. Itu yang ditaja oleh warga kita ini. Itu harapan kita, mari kita tanam kebersamaan, jangan baca perbedaan yang membawa kepada kebinasaan. Demikian Mbak Ayah, abang-abang dan uni-uni ambo, kakak ambo dari lapas jam 2 balik, kurang 2 jam setengah.